Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait perbandingan antara visualisasi data yang baik dan visualisasi data yang buruk. Saya Timur dengan NIM 135230055. Saya Raka Dava dengan NIM 135230018. Saya Sakti Bimasena dengan NIM 135230053. Saya Faratala dengan NIM 135231118. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip utama dari visualisasi data. Jadi, pada analisis yang telah kami lakukan ini, baik atau buruknya suatu visualisasi data akan didasarkan oleh 4 faktor berikut. Yang pertama, upayakan bentuk dan fungsi atau strive for forms and functions. Jadi, banyak orang bilang kalau misalnya itu forms follow functions ataupun sebaliknya. Namun pada kenyataannya, sebuah visualisasi data itu harus memenuhi bentuk yang informatif serta desain yang interaktif. Di sini, taktik yang bisa digunakan adalah di mana orang itu akan membuat visualisasi yang mementingkan fungsionalnya terlebih dahulu. Lalu setelah itu, dia baru meningkatkan estetika dari desain visualisasi datanya. Yang kedua, justifikasi setiap pilihan atau justifying the selection of everything we do. Jadi, untuk segala warna, tipografi, icon, ataupun penulisan yang kita lakukan pada suatu visualisasi data harus memiliki alasan yang jelas mengapa kita menggunakan hal tersebut secara spesifik. Lalu yang ketiga, ciptakan aksesibilitas melewat desain intuitif atau creating accessibility through intuitive design, di mana visualisasi data yang kita buat itu tidak boleh membingungkan para pembaca. Jika desain tersebut terkesan ramai atau terlalu pack atau tidak terstruktur, maka itu bukan salah datanya, namun adalah salah kita dalam menyusun visualisasi data tersebut. Lalu yang terakhir, jangan pernah menipu penerima atau never deceive the receiver. Ini biasa terjadi ketika visualisasi data melakukan sedikit distorsi sehingga memberikan kesalahpahaman atau salah pengertian kepada para pembacanya. Hal ini bisa disebabkan oleh niat yang buruk ataupun secara ketidaksengajaan. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh dari visualisasi data yang buruk. Di sini ada contoh dari YouTube GPT yang mana visualisasi data tersebut melanggar 2 prinsip berdasarkan yang kami temukan. Prinsip pertama yang dilanggar adalah never deceive the receiver. OpenAI ini menipu pembaca dengan memanipulasi ukuran bar chart pada diagram yang berada di kiri. Bisa dilihat, bar yang ada di GPT-5 memiliki nilai 52,8 tanpa thinking. Namun, bar tersebut malah dibuat lebih tinggi dari bar OpenAI O3 yang memiliki nilai 69,1. Kemudian bar OpenAI O3 ini juga dibuat malah sama tingginya dengan GPT-4o yang nilainya 30,8, yang mana dia sebenarnya lebih kecil dari setengah. Kemudian prinsip kedua yang dilanggar adalah justifying the selection of everything we do. Tidak ada justifikasi kenapa status with thinking yang berada di grafik tersebut hanya ditampilkan untuk GPT-5. Apakah model lainnya seperti OpenAI O3 ataupun GPT-4o itu tidak memiliki fitur without thinking dan with thinking? Kalau tidak ada, seharusnya diberikan penjelasan. Dan kalau misalnya ada status tersebut, seharusnya data tersebut tetap ditampilkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik yang kami pilih karena menurut kami grafik ini memenuhi dari 4 faktor utama dari visualisasi data yang baik. Grafik ini kami temukan dari web Anthropic yang membahas tentang bagaimana AI mempengaruhi pengetahuan dan juga kemampuan coding seseorang. Jadi berdasarkan 4 faktor yang telah dibahas di awal, pada grafik ini faktor pertama yaitu creating accessibility through intuitive design, di mana alur pembacaan terasa natural dari perbandingan AI versus no AI di sisi kiri, hingga eksplorasi mode penggunaan AI di sisi kanan. Meskipun memuat banyak informasi, grafik tidak terasa penuh atau berantakan berkat penggunaan ruang putih yang cukup, pemisahan panel visual yang jelas, serta anotasi yang ringkas namun tetap informatif. Yang kedua, strive for forms and function, di mana pada grafik ini memanfaatkan scatter plot dengan anotasi naratif dan icon, sehingga visualisasi terlihat menarik dan tidak monoton seperti grafik dasar pada umumnya. Kreativitas ini tidak mengorbankan fungsi utama dari grafik ini, karena pembaca tetap dapat memahami dengan jelas hubungan antara waktu, penyelesaian tugas, serta skor kuis keterampilan dan juga jenis interaksi AI yang digunakan. Yang ketiga, justifying the selection of everything we do, di mana pemilihan warna digunakan secara konsisten untuk membedakan kondisi AI dan non-AI. Sementara penempatan label, waktu, dan skor langsung di dekat
titik data memudahkan pembaca memahami nilai tanpa harus merujuk terus ke sumbu. Selain itu, pengelompokan interaksi KAI juga dalam kategori high skill development dan low skill development memberikan konteks konseptual yang memperkaya interaksi, interpretasi data, dan tidak hanya secara numerik saja. Terakhir, never deceive the receiver, di mana data ini menyajikan data secara jujur dengan skala yang tepat, error bar, serta p-value yang ditampilkan secara transparan. Oke, sekarang masuk ke kesimpulan. Untuk mengulang lagi, berdasarkan 4 prinsip visualisasi data, perbedaan antara visualisasi yang baik dan buruk pada analisis kami adalah untuk prinsip pertama, visualisasi buruk menghilangkan fungsi dasar grafik hanya demi penampilan yang misalnya minimalis atau penampilan yang indah lah. Sedangkan untuk contoh yang Goodfish berhasil kan membuat visual yang indah, tetapi fungsionalitas tetap lengkap, tetap terlihat semua. Lalu untuk prinsip kedua, contoh visualisasi yang jelek menggunakan warna yang sembarangan tanpa alasan yang jelas, serta label-label yang tidak jelas apakah diperlukan atau tidak. Lalu untuk contoh Goodfish, setiap warna, setiap elemen, setiap label teks memiliki alasan yang cukup kuat sehingga pembaca bisa dengan mudah memahami kategori datanya. Lalu untuk prinsip ketiga, contoh Badfish menciptakan kebingungan karena ada stack bar yang rancu. Sebaliknya untuk yang contoh Goodfish sangat intuitif karena mengelompokkan data kompleks menjadi cerita yang baik dari grafik kiri hingga grafik kanan. Lalu untuk prinsip keempat, contoh Badfish memanipulasi tinggi batang grafik sehingga tidak proporsional dengan data aslinya. Itu memanipulasi pembaca. Goodfish menjaga integritas data dengan menggunakan skala yang presisi, jarak antar angka yang jelas, dan transparansi terhadap variasi data seperti menggunakan p-value. Lalu untuk kesimpulan terakhir yang bisa diambil adalah sebuah visualisasi data tidak bisa dikatakan sukses hanya karena terlihat cantik atau modern. Visualisasi data yang sukses adalah yang bisa menerjemahkan data menjadi wawasan yang mudah dicerna, akurat secara matematis, dan menjunjung tinggi etika kejujuran visual. Baik, itu sekian dari kami. Tidak kesalahan, mohon maaf. Thank you.